Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hidup, beribadah, beraktivitas di waktu yang bahagia ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Aku semuanya, alhamdulillah kita memasuki tahun yang baru, tahun Islam yang baru, tahun baru Islam 1444 Hijriah, yang mana ini menjadi kebahagiaan untuk umat Islam. Nah, dari tahun baru kali ini ya, sekarang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram, kita harus bisa merubah diri kita, harus bisa hijrah dari yang asalnya kita berperilaku atau beramal yang kurang baik di tahun sebelumnya, maka kita harus bisa merubahnya jadi amalan yang bagus di tahun kali ini. Nah, menginjak bulan Muharram, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka daripada itu kita harus mengetahui 4 bulan yang mana yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini ada 3 bulan yang menyatu, yang berdekatan, dan 1 bulan yang jauh. Nah, di antara 3 bulan yang berdekatan ialah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Dan yang agak jauh bulan Muharram. Sekarang ini bulan Muharram. Nah, maka daripada itu sekarang kita ada di dalam bulan Muharram, maka kesempatan kita di sini dari bulan yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kita untuk berbuat kebaikan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang harus lebih meningkat dibanding bulan-bulan yang biasa. Maka daripada itu banyak sekali, entah ini bulan Muharram jadi salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bersangkutan, kejadian-kejadian para nabi dan rasul yang bersangkutan pada bulan Muharram ini. Maka dijadikanlah bulan Muharram ini jadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita harus bisa meningkatkan kualitas ibadah atau mengerjakan amal-amal yang bagus di bulan Muharram ini, di bulan yang dimuliakan ini. Apakah amalan-amalan yang harus kita lakukan khusus di bulan Muharram ini?
Yang pertama saya ceritakan dulu sejarahnya ya. Sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, sejarah Nabi Adam ini menyangkut dengan bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Di dalam surga. Nah, Kanjeng Nabi Adam ini oleh Allah diberikan keleluasaan, mau apapun, mau bagaimanapun, apa yang Nabi Adam mau dipersilahkan oleh Allah di dalam surga. Dipersilahkan, mau ini mau itu dipersilahkan oleh Allah. Nah, Nabi Adam merasa kesepian karena menyendiri di surga. Ya seperti kita lah ya. Kalau kita sendirian bagaimana rasanya? Pasti kesepian yang sangat mendalam. Nah, Nabi Adam meminta kepada Allah untuk ada yang menemani. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikannya pada Nabi Adam, yaitu menciptakan Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah diberikan keleluasaan, mau apapun yang kamu minta, yang kamu mau silahkan. Tapi ada satu peraturan yang Allah larang, yaitu jangan mendekati buah khuldi, apalagi memakannya. Nah, Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa bisa menjaga apa yang telah dilarang oleh Allah. Tetapi setan yang namanya setan pasti dia ingin terus mengganggu hamba, ingin terus mengganggu manusia supaya setan ada teman di neraka, sehingga ini setan tidak akan berhenti mengganggu manusia. Setan mengganggu Nabi Adam. Setan datang kepada Nabi Adam. Hai Adam, kalau kamu mau abadi di surga, kata setan, Adam, kamu mau abadi di surga? Kata Nabi Adam, ya iyalah, saya mau abadi di surga. Kata setan, kalau kamu mau abadi di surga, apa yang dilarang oleh Allah, kamu mendekati pohon khuldi, nah, itu adalah salah. Itu kata setan. Nah, kalau kamu ingin abadi di surga, kata setan kepada Nabi Adam, kamu harus memakan buah khuldi. Itu kata setan. Setan sangat pintar dalam menggoda manusia. Kata Nabi Adam, oh tidak bisa, no, ora iso. Itu kata Nabi Adam, Allah telah melarang saya untuk mendekati pohon itu, untuk memakan buah khuldi itu. Tapi setan terus mengganggu, sehingga Nabi Adam tergoda oleh setan ini. Nabi Adam tadi dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu, apalagi memakannya. Nah, Nabi Adam diganggu oleh setan sehingga Nabi Adam memakan buah khuldi itu. Nah, jadi dilarang mendekati apalagi memakannya. Nah, ini dimakan oleh Nabi Adam. Sehingga Allah murka, Allah marah, menghukum Nabi Adam, dan Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, ke bumi yang kita tempati ini. Si setan pun tertawa senang melihat Nabi Adam dihukum oleh Allah. Setan senang. Ini seperti kita mau melakukan perbuatan yang baik, entah itu thalabul ilmi, entah itu kita sholat, entah itu kita itu berjamaah, atau perbuatan baik yang lainnya. Ketika kita mau mengerjakannya, setan selalu berbisik, selalu berkata kepada kita,
hei kamu, janganlah melakukan perbuatan itu. Contoh di dalam sholat subuh. Hei kamu, ngapain sholat subuh? Yang tidur lagi aja enak. Itu kata setan. Kalau sholat, kalau bangun dingin, nah, kamu belum nyenyak tidur, itu kata setan. Sehingga kalau orang yang tidak kuat imannya terpincut oleh ajakan setan tersebut. Tapi ketika seorang kuat dalam keimanannya, pasti bakal bisa mengalahkan setan tersebut. Nah, ini gambaran kepada kita agar selalu waspada, karena setan pasti ada di mana-mana untuk menggoda kita. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Sujud kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kanjeng Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Nah, bagaimana istighfar Nabi Adam? Nah, kalau dulu suka ada di masjid-masjid ya, kakek-kakek, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Nah, itu selalu ada. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang jarang. Itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu istighfar Nabi Adam. Nah, sujud Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah, kurang lebih di dalam riwayat 40 tahun sujud Nabi Adam, istighfar Nabi Adam. Itu cuma satu kesalahan saja. Satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga dan beristighfar meminta ampun Allah selama 40 tahun. Itu satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Sedangkan kita yang melakukan beberapa kesalahan, berapa banyak kesalahan, kehilapan, entah itu disengaja atau tidak, kita mau masuk ke dalam surga. Bagaimana? Nabi Adam satu kesalahan saja dikeluarkan oleh Allah dari surga, sedangkan kita berapa banyak yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat itu. Nah, maka daripada itu Nabi Adam yang beristighfar itu Rabbana zalamna selama 40 tahun. Nah, taubat Nabi Adam pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan ini. Di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan ini. Nah, maka daripada itu untuk kita berbanyaklah istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, istighfar itu. Ya, mau istighfar Nabi Adam, Rabbana dalam sana perbanyaknya gak apa-apa. Astagfirullah, jangan salah arti. Nah, perbanyak istighfar. Jangan seperti teman saya, perbanyak istighfar. Dia benar memperbanyak istighfar, setiap harinya istighfar. Salah kan? Tapi astagfirullahaladzim, itu istighfar. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu istighfar, perbanyak istighfar. Khusus di bulan yang mulia ini ya, perbanyak istighfar. Itu cerita Kanjeng Nabi Adam. Insyaallah di video selanjutnya kita cerita tentang nabi yang lain yang berkaitan dengan bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum.